Pemirsa, kita beralih ke informasi. Polda Jawa Barat menegaskan petugas keamanan gabungan dari patroli berskala besar tidak menyerang mahasiswa yang tengah berada di dua kampus di kawasan Jalan Taman Sari, Kota Bandung pada Senin malam. Kapolda Jawa Barat mengungkap detik-detik kericuan demo di Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada 1 September 2025 malam. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan unjuk rasa dibubarkan karena melewati batas yang ditentukan. Pada pukul 21 malam, Polrestabes Bandung bersama TNI menggelar patroli gabungan skala besar. Namun patroli tersebut mendapat serangan pelemparan batu dan bom molotov. Rudi membantah kabar polisi masuk ke dalam kampus. Ia menegaskan sweeping dilakukan keamanan internal kampus, bukan kepolisian. Jam 21 masa itu membubarkan dirinya masuknya ke Universitas Unisba. Terlihat nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu kita yang dilempari, nomor 6 itu di pintu gerbang Unisba. Ya. Mendengar rilisnya rektor, ya. Jadi tidak benar polisi masuk ke dalam kampus, tidak ada. Itu melewati jalan umum. Di dalam video yang kami peroleh, itu salah satu direktur kami meneriakkan itu, mengingatkan kembali, tidak ada yang masuk kampus dan tidak ada yang melakukan sweeping dan sebagainya. Hal sama juga disampaikan Rektor Universitas Islam Bandung Haris Nukman. Ia membantah adanya aksi sweeping aparat keamanan ke dalam kampus Unisba. Universitas Pasundan turut menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari aparat kepolisian dan TNI. Sampai di Taman Sari atas, di ujung, memblokir jalan Taman Sari, terus di Taman Sari bawahnya depan gedung Unpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya, yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba, gitu kalau tidak salah tagline-nya. Itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi. Langkah-langkah dan upaya dengan berbagai pihak untuk menciptakan kondisi lebih baik ke depan. Dan yang ketiga, kami tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap kampus dan mahasiswa. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mendatangi kampus Universitas Islam Bandung pasca viral aksi sweeping dan pembubaran aksi demo memastikan Pemprov Jawa Barat akan memfasilitasi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya melalui mimbar terbuka pada hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog bagi mahasiswa di Jawa Barat untuk hadir di halaman Gedung Sate. Kita akan memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insya Allah seluruh apa yang menjadi gagasan konstruksif akan kita laksanakan. Atas kericuan yang terjadi di area kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan, kepolisian mengamankan 10 orang. Mereka adalah massa yang didominasi warga biasa, bukan mahasiswa. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk konfirmasi lebih lanjut kita akan berdialog bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak Goma, apa kabar? Ya, salam sehat. Pak Hendra, tadi dikatakan bahwa memang pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian tidak memasuki area kampus ketika unjuk rasa pada Senin malam. Apakah sudah diketahui Pak sebenarnya siapa massa di balik aksi ini? Baik Mbak Goma, jadi memang di sini kami sudah memprofiling dari berbagai kegiatan, aksi ya yang dilakukan di Jawa Barat ini, khususnya di Kota Bandung. Ada yang mengatasnamakan mereka sendiri mendeklar sebagai anarko. Anarko ini adalah gabungan dari berbagai elemen masyarakat ya, karena mereka sebenarnya organisasinya tidak tanpa bentuk ya, tetapi mereka beraksi yang sama. Anarko ini yang setelah kita afiliasi berbagai lokasi, berbagai kejadian, berbagai tempat, ini ada juga memang kebanyakan adalah pengangguran ya, pekerja yang swasta. Seperti kemarin di sini kita
ada tangkap itu ada kurang lebih 4 orang yang pekerja counter HP dengan usia yang di atas 20 ya, 20 tahun. Kemudian di situ juga ada salah satu oknum HMI, Ketua Komisariat periode 25-26 berafiliasi juga gitu, dan ada satu lagi karyawan swasta. Nah di sini kami melihat ada kelompok elemen ini gabungan. Bahkan sebelumnya kita juga menangkap ada anak-anak SMA. Nah inilah yang kita duga sebagai biang daripada provokasi antara aparat dengan mahasiswa, aparat dengan pemerintah yang lain. Nah inilah yang kita sayangkan, dan kita tetap akan telusuri, kita tidak akan berhenti sampai kelompok-kelompok ini mengecil dan tidak mengganggu situasi keamanan Kaptimas di wilayah Jawa Barat. Ini kan Mbak Gemma. Baik, berarti memang bukan mahasiswa kalau dari pemeriksaan polisi ya Pak. Tapi kan kalau polisi ini sempat melepaskan gas air mata ya ketika aksi unjuk rasa ini berlangsung, dan juga pihak mahasiswa sempat mengatakan bahwa menemukan ada 48 selongsong gas air mata di dalam kampus. Ini juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi mengatakan bahwa menyayangkan adanya aksi ini. Mengapa ditembakkan ke arah kampus Pak untuk gas air mata ini? Di sini kami akan saya sampaikan Mbak Gemma di media Metro TV ini ya, bahwa itu adalah hoax ya. Itu hoax yang kami dapatkan CCTV dan sudah kami konfirmasi kepada anggota kami, dan kami juga memiliki tim liputan di lapangan Mbak Gemma ya. Jadi jelas sekali yang bisa kami share di berbagai media, ya kami share di berbagai media sosial. Kita konfirmasi kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh stakeholder ini, tembakan kami itu hanya 3, ya 3 selongsong gas air mata yang arahnya itu adalah di jalan di depan kampus, memang posisinya seperti itu. Dan 3 itu hanya untuk membubarkan oknum-oknum tadi yang berbaju hitam yang masuk ke kampus tadi itu, yang mereka menghadang dengan batu-batu, kayu dan bakaran. Nah di situ, dan sosok ditemukan yang tadi itu merupakan suatu upaya untuk mendiskreditkan kepolisian ya. Karena kita ketahui bersama bahwa 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya itu ada kegiatan aksi anarkis yang dilakukan di DPRD dan di Gedung Sate gitu ya. Kalau tanpa kita hadang, tanpa kita perkuat antara Polri dan TNI, Gedung Sate sebagai ikonik Jawa Barat yang dengan lemparan batu hampir 20 karung ya dengan DPRD itu banyak sekali memang kita lakukan penembakan gas air mata ya, dari mulai jam 21 sampai 2 dini hari itu baru berhenti. Saya duga itu oknum-oknum dari kelompok yang tadi berbaju hitam dan kelompok mahasiswa yang terafiliasi anarko tadi itu mengumpulkan barang bukti itu yang bergeser ke situ, sehingga memframing seakan-akan kami pada malam itu menembakkan gas air mata. Ini yang kami duga yang dilakukan oleh mereka, dan kami konfirmasi bahwa itu tidak benar. Demikian Mbak Tina. Oke, Pak Hendra, terakhir tadi kan juga Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa akan memberikan wadah untuk penyampaian aspirasi kepada para mahasiswa pada hari ini. Seperti apa nanti pengamanannya? Kami mendapatkan informasi tersebut kemarin ya, dan ini merupakan suatu solusi yang baik lah ya. Dan kami juga sebenarnya Mbak Gemma, ketika aksi deklarasi ini, orasi dan sebagainya kan juga diatur undang-undang ya. Dan mereka juga melakukan itu setelah 3 hari kemarin itu dilakukan dengan damai juga ya. Ya, cuman ketika sudah beranjak di pukul 18.00 ke atas ya, bahkan sampai dini hari, mereka tidak ada orasi itu, dia hanya tinggal bakar dan lempar saja. Inilah yang kami lakukan di belakang. Demikian juga pada saat kejadian di depan Unisba dan Unpas ini, terlihat sekali jelas mereka melempari molotov ke arah patroli kami, sehingga ada 2 orang anggota kita yang punggungnya itu sempat terbakar ya, dan juga terluka. Dan perlu kami sampaikan kepada Metro TV bahwa dari pengamanan kita 5 hari kemarin itu ada 66 orang anggota polisi yang cedera ya.
Dan ada 6 yang luka berat yang saat ini kita rujuk ke Rumah Sakit Jakarta. Dan sisanya ada yang luka sedang dan luka ringan. Jadi ini jangan sampai oknum-oknum yang perusuh ini jangan mau dia diikuti oleh kelompok-kelompok elemen masyarakat. Dan tentu saja ini merupakan suatu wadah yang semoga nanti terbuka semua, ya. Terbuka semua, kalau kerusuhan ini korbannya kita semuanya. Dan kita amankan lokasi di Gedung Sate ini karena merupakan ikonik Jawa Barat, ya. Jangan sampai nanti simbol Jawa Barat yang istimewa ini semoga kita wujudkan, ya. Dan betul-betul istimewa orangnya dan istimewa juga daerahnya, gitu. Harapan kita dengan kegiatan ini yang diwadahi oleh Forkopimda dan lokasinya di Gedung Sate ini menjadi suatu momen yang sangat bagus. Demikian, Mbak Joma. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Rohmawan selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.